Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marjatul Maufiho, LPM 2116, praktikan Laboratorium Gambar Teknik, sesi Selasa A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat produk wastafel otomatis dengan desain 3D menggunakan AutoCAD. Jadi pertama itu langkahnya setelah kita membuka halaman baru, saya membagi ini menjadi dua lembar kerja. Di sini saya menggunakan visualize, lalu saya menggunakan ini, dan saya yang pilih dua vertikal. Lalu langkah selanjutnya adalah saya membuat silinder panjang ini dengan radius 2,5, lalu untuk panjangnya 180 cm. Oh ya, dan lembar kerja ini saya menggunakan unit, saya menggunakan milimeter, dan ininya desimal, ininya 4 angka di akhir sesuai ini default dari AutoCAD Key. Lalu saya membuat silinder tadi yang panjang, lalu silinder ini sudah saya lengkapi dengan menggabung antara nanti silinder panjang ini dengan nanti silinder lebar. Saya sini membuatnya sudah menjadi 3 buah. Lalu saya akan membuat kerangka lebarnya di sini. Untuk tampak depan itu panjang kerangka lebarnya sekitar 10 cm dengan radius 2,5. Baik, kita buat silinder dengan radius 2,5, lalu untuk panjangnya sekitar 100 mm. Sudah, karena kita akan membuat kerangka lebar, maka kerangka ini akan kita putar. Di sini saya memutar menggunakan fungsi, kita akan putar menggunakan ini. Kita pilih yang kita putar 90 derajat. Oke. Setelah sudah, kita kembalikan yang move, lalu ini kita letakkan di sini. Kita lihat apakah sudah pas di tengah. Kalau belum, kita paskan. Oke, kita sudah pas. Ini kita ulangi sebanyak 3 kali untuk semua dari 3 kerangka. Baik, jika sudah 3 seperti ini, kita akan buat satu lagi lingkaran panjang, kerangka panjang ini di bagian sini. Langsung saja kita copy ke lebih cepat. Karena masih belum pas, maka kita akan paskan lagi. Nah, setelah menambahkan kerangka panjang ini, maka kita akan menduplikatnya menjadi 2 untuk sisi bagian belakangnya. Oke, ini sudah saya duplikat menjadi 2 dari 2 sisi. Kita kembali ke bagian depan. Lalu selanjutnya kita akan membuat kerangka penghubung antara kerangka depan dengan kerangka belakang. Untuk ukurannya yakni sekitar 4 cm. Kita akan membuat silinder dengan ukuran 2,5 kali 40. Oke. Nah, karena ini bentuknya adalah tidur, maka kita akan putar 90 derajat. Oke. Lalu kita letakkan kurang lebih seperti ini. Lalu kita akan membuat pada sisi yang sama ke bawah. 2,5 kita putar. Baik, jika sudah semua 3 sisi, baik dari sisi sebelah sini maupun dari sisi sebelah sini. Lalu selanjutnya kita akan membuat kerangka bagian. Kita akan membuat tempat air. Di sini saya menggunakan box dengan ukuran 30 kali 40 cm. Nah, setelah tempat air jadi, selanjutnya kita akan membuat tatakan untuk tempat layar monitoring dan pengukur suhu.
Untuk ukurannya 1 cm, akan box sekitar 70 untuk dikali 1 cm. Ini kita tempatkan. Setelah bagian petakan jadi di sebelah pak air, maka selanjutnya kita akan membuat bagian ini. Ini adalah pengukur suhu. Pengukur suhu di sini dengan ukuran 5 kali 10 kali 10 yang dilengkapi dengan ini sensor dengan ukuran 2,5 kali 5. Lalu setelah pengukur suhu jadi, maka kita akan membuat ini adalah bagian layar monitoring. Layar monitoring ini berukuran 30 kali 10 kali 25 dengan tampilan layar berukuran K. Setelah selesai, maka kita akan membuat bagian wastafelnya. Wastafel kita menggunakan box dengan ukuran 50, dengan ukuran tingginya 5, sininya 50, dengan lebar sekitar 40. Lalu kita luruskan sesuai penempatannya. Baik, langkah selanjutnya tadi adalah membuat bagian atas dari wastafel. Untuk bagian atas dari wastafel ini saya lubangi untuk bagian tengahnya. Ini saya lubangi bagian sininya. Di sini saya menggunakan 2 buah kotak, lalu saya menggunakan fungsi substrak untuk melubanginya. Selanjutnya kita akan membuat bagian bawah dari wastafel ini. Kita menggunakan box yang nantinya juga akan kita lubangi menggunakan fungsi substrak. Kita membuat utama, selanjutnya kita akan membuat kotak lagi untuk bagian tengah yang nantinya akan kita gunakan untuk substrak. Untuk box kita buat di tengah ukuran 10 kali letakkan di sini teman-teman. Kita lanjutkan. Sudah. Baik, setelah tengah, lalu kita masukkan ini ke bagian tengah untuk nanti kita lubangi. Nah, sudah masuk, kita gunakan fungsi substrak. Kita ketikkan substrak. Kita ketik substrak. Lalu kita pilih objek yang akan dipotong. Nah, ini sudah terpotong. Jika sudah terpotong, maka kita akan letakkan ini di bagian bawah dari wastafel. Kita lihat di sini, apakah sudah berada di titik tengah. Nah, ini sudah terletak di titik tengah. Lalu kita cek apakah ini terlalu tinggi. Karena ini terlalu tinggi, maka kita akan turunkan.
Kita lihat apakah sudah pas. Baik, selanjutnya setelah bagian atas dan bagian tengah wastafel jadi, selanjutnya kita akan membuat bagian penyambung antara wastafel dengan si pipa. Di sini kita akan membuat box dengan ukuran panjangnya 10, tingginya kita menggunakan 5, untuk lebarnya juga 5. Nah, kalau kita tepatkan, karena ini untuk penyambung antara wastafel dengan si pipa, maka akan kita lubangi tengahnya sesuai dengan ukuran pipa. Untuk pipanya di sini saya menggunakan diameter sekitar 2,5. Ini kita pindahkan dulu untuk lebih memudahkan. Lalu nanti kita lubang di tengahnya dengan silinder. Kita buat lingkaran dengan ukuran 2,5. Nah, untuk tingginya, kalau ini untuk lubang saja, maka kita akan buat anukan terserah 5. Nah, lalu kita lihat apakah sudah pas. Ini untuk lebih pastinya kita tinggikan aja. Lalu kita paskan di tengah. Setelah bagian penggabung antara wastafel dengan pipanya sudah selesai, maka selanjutnya kita akan membuat pipa. Di sini saya akan membuat lingkaran yang hampir sampai ekstrim. Kita ukur panjangnya sekitar 50. Ini untuk pipanya kita akan buat dari silinder, yang nantinya silinder ini akan kita lubangi pada titik tengahnya. Karena bentuk pipa pada dasarnya itu kan ada lubang di tengahnya ya. Jadi kita buat silinder ulang. Jadi kan ini 2,5, ini di sini kita buat sekitar 2,3. Untuk tingginya ini kita lebihkan. Kalau tadi itu 50, maka ini akan kita buat 70. Oke. Nah, ini kita mundurkan segini. Nah, kita lihat apakah sudah di tengah. Nah, ini kalau sudah di tengah, maka kita akan langsung lubangi saja. Kita menggunakan fungsi substrat. Kita pilih yang akan dilubangi terlebih dahulu, kita enter, lalu pilih objek kedua. Nah, kita enter. Nah, ini sudah dilubangi. Nah, sekarang kita letakkan di bagian wastafelnya. Ini kita letakkan di sini, lalu kita turunkan. Nah, karena ini kurang tinggi, kita tarik ke atas. Setelah bagian pipa sudah jadi, selanjutnya saya akan membuat sisi sudut ini tidak menjadi lancip agar terlihat lebih real untuk wastafel ya. Jadi di sini saya menggunakan fungsi fillet edge. Nah, di sini saya menggunakan radiusnya 1. Nah, ini saya pilih pinjolnya. Nah, di sini perlu saya ciri juga di sini. Saya pilih di sini. Nah, ini kita enter. Nah, sudah jadi. Nah, ini sudah kelihatan, kiri kanannya juga sudah anjing. Jika sudah tadi di preset edge, itu sekarang kita akan memasuki proses pewarnaan agar terlihat lebih nyata.
sini saya akan merubahnya ke realistik supaya warnanya terlihat. Oke, kita ke view, kita ke material. Nah, untuk tempat airnya di sini saya menggunakan plastik. Karena biasanya pak air itu terbuat dari plastik. Jadi kita pilih plastik. Di sini saya menggunakan warna biru saja supaya menandakan bahwa ini adalah tempat air. Nah, saya pilih warna biru, birunya kita tarik ke sini. Nah, ini adalah tempat air. Selanjutnya untuk letakan ini tuh terbuat dari besi juga. Sekalian nanti dengan kerangkanya. Nah, sekarang kita ke stone. Jika sudah, kita akan memasuki tahap rendering. Sini menggunakan visualize, lalu nanti pilih render to size, saya pilih full HD, lalu ini saya pilih high. Ini untuk backgroundnya saya menggunakan background putih saja, solid. Tapi saya menggunakan warna putih saja. Ini setelah saya cari angle-nya dulu.